Ayo, siapa nih yang waktu kecil suka banget nonton Detektif Conan setiap weekend? Atau malah lo dulu tuh pengen banget mimpi jadi detektif. Kalau lo tuh emang suka analisis dan juga investigatif kayak gitu, sekarang di era Web3 tuh kalian bisa dapat duit pakai skill itu loh. Dari skandal FTX yang pertama kali diungkapin sama Coindesk, sampai kejadian yang baru aja kita ungkap kronologisnya di konten sebelum ini, yaitu pencurian kripto terbesar sepanjang sejarah yang terjadi sama Bybit. Semua itu kendus gara-gara kerjaannya para detektif blockchain alias on-chain investigator. Hai, balik lagi sama gue Audrey di Koinvestasi. Kali ini kita bakal bahas profesi yang keren banget yang lagi jadi sorotan di dunia kripto, yaitu detektif blockchain alias on-chain investigator. Kepo banget, makanya tonton sampai habis. Kita flashback dulu yuk ke 2022, waktu dunia kripto tuh lagi dikagetin sama skandal hebohnya si FTX. Semuanya tuh kebongkar gara-gara investigasi Coindesk yang nemuin fakta kalau neraca keuangan si Alameda Research itu, yang merupakan perusahaan saudaranya si FTX, ternyata penuh banget sama token FTT yang mereka cetak sendiri. Bayangin aja lo tuh punya dompet yang isinya tuh kelihatannya tebel, tapi pas dicek isinya tuh kayak kertas-kertas nggak berharga gitu. Nah, itulah yang terjadi sama FTX dan juga Alameda Research. Yang makin gila nih, setelah datanya bocor, detektif blockchain ini tuh nemuin adanya transaksi on-chain yang mencurigakan antara FTX dan juga Alameda. Nah, ternyata duit nasabah itu dipakai buat nutupin si kerugiannya si Alameda. Efek domino yang terjadi tuh FTX tuh bangkrut. Nasabah tuh rugi miliaran dolar. Dan juga pas Maret 2024, SBF tuh dijatuhin 25 tahun penjara. Lanjut nih ke kasusnya Bybit yang baru aja kejadian di Februari 2025. Bybit nih jadi korbannya Lazarus Group, yaitu hacker asal Korea Utara yang emang udah jadi langganan ngerampok dana kripto. Lazarus tuh sukses nguras sekitar 401.000 ETH dari dompetnya Bybit yang nilainya tuh 23 triliun rupiah. Duitnya tuh langsung dipecah ke banyak wallet, di swap, lalu diputer untuk nutupin jejaknya. Tapi di blockchain, jejak digital kayak gini tuh nggak gampang hilang loh guys. Disinilah si ZachXBT beraksi, yaitu investigator on-chain independen yang udah berkali-kali ngebongkar si jejak hacker dan juga scammer. Mulai dari kasusnya Ronin Bridge sampai influencer abal-abal yang nge-shield token scam. Dua kasus tadi tuh nunjukin kalau misalnya betapa pentingnya peran kreator independen di dunia kripto, dari jurnalis investigasi sampai blockchain detektif. Dan juga nunjukin betapa pentingnya skill investigatif dan juga analisis karena kepake banget di dunia Web3. Nah, buat kalian yang emang suka banget ngulik kasus-kasus yang kayak FTX atau Bybit dan juga pengen jadi on-chain detektif kayak ZachXBT, terus kalian belum punya platform yang memadai, sekarang tuh udah ada tempat yang bisa bantu lo tampil dan juga dapat apresiasi langsung di dunia Web3. Namanya Access Protocol. Di sini lo tuh bisa share hasil investigasi ataupun analisis lo. Tapi bukan cuma bisa dapat views atau likes doang, tapi bisa langsung dimonetisasi pakai sistem staking. Creator juga bisa nawarin konten premium yang cuma bisa diakses oleh pengguna yang staking token ACS. Menariknya, si Access tuh udah berhasil banget mempertahankan APY alias pengembalian investasi lebih dari 30% selama lebih dari 2 tahun. Saat ini udah ada sekitar 270 plus kreator dan juga media yang pakai Access, termasuk CoinGecko, The Block, CryptoSlate, Wu Blockchain, dan lainnya, dengan lebih 265.000 subscriber. Gak cuman itu, Access juga berada dalam ranking kedua di DeFi Llama Social Vice Session, nunjukin kalau reputasinya di industri ini tuh nggak main-main. Dan serunya, kontennya tuh nggak cuma tulisan serius atau artikel investigasi. Jadi di sini tuh ada dua kategori nih, yaitu articles dan juga artwork, yang isinya macam-macam mulai dari analisis market, berita kripto, sampai karya seni digital kayak ilustrasi ataupun desain NFT. Konsepnya tuh mirip kayak lo langganan majalah atau koleksi artbook, tapi semua transaksinya tuh pakai teknologi blockchain. Buat dapetin akses ke konten ini, pengguna tuh tinggal stake token ACS ke kreator favorit mereka. Jadi, nggak cuma bisa baca atau lihat karya seninya, tapi lo juga bisa ikut support langsung ke kreator tanpa perantara pihak ketiga kayak platform tradisional. Baru-baru ini, konsep stake to access ini baru aja dipresentasiin di panggung konsensus Hong Kong 2025 kemarin, yang nunjukin kalau misalnya Access Protocol ini mulai dapat sorotan besar di level internasional. Gampang banget kok kalau misalnya mau cobain Access Protocol, baik buat kreator yang mau dapat penghasilan dari kontennya, atau cuma dari pengguna yang cuma mau nikmatin konten premium. Tinggal kunjungin aja website resminya, bikin account, terus langsung konekin deh dompet kripto kalian. Bisa juga pakai MetaMask atau dompet lainnya yang support token ACS. Tapi kalau misalnya mau lebih simple, bisa juga daftar pakai Gmail. Tapi nih, kalau misalnya pakai Gmail, tetap bakal diminta juga buat bikin wallet. Jadi, mending langsung aja connect wallet biar nggak ribet. Lalu staking tokennya di platform Access Protocol. Konsep staking di sini tuh mirip banget kayak langganan. Jadi token yang kalian stake itu tuh jadi tiket buat buka akses ke konten premium dari kreator favorit kalian.
Yang seru, sebagian kreator juga suka kasih reward ekstra buat komunitasnya. Jadi, selain dapat konten eksklusif, kalian juga punya peluang buat dapat bonus lainnya. Dan tenang aja, nggak ada minimal staking kok, jadi semua orang tuh bisa ikutan. Di Access Protocol, sistem reward ini tuh dirancang buat ngasih manfaat baik ke pengguna, kreator, maupun ke media. Buat kreator, semakin banyak token ACS yang di-stake sama komunitasnya, makin besar juga potensi reward yang mereka terima dari sistem platform ini. Jadi, kreator tuh emang didorong buat bikin konten yang lebih berkualitas, biar komunitasnya tuh makin tertarik buat stake token ke mereka. Bisa dibilang, kreator di Access ini tuh bakal punya passive income tanpa harus ngiklan, sponsor, ataupun promosi berlebihan. Setiap subscriber ataupun staker mereka bisa jadi supporter yang jangka panjang. Sementara buat pengguna ataupun subscriber, mereka juga berkesempatan buat terima reward harian dalam bentuk token ACS selama staking mereka tuh masih aktif. Jadi, selain dapat konten eksklusif, ada potensi tambahan manfaat dari sistem reward ini. Token yang bisa diterima tuh bisa digunakan kembali untuk staking atau dimanfaatkan sesuai kebutuhan kalian. Media yang kerjasama dengan Access Protocol juga dapat untung dengan model monetisasi yang lebih fleksibel. Biasanya, pengguna tuh harus bayar biaya langganan. Tapi dengan Access, cukup stake token ACS, mereka bisa langsung nikmatin konten premium tanpa harus mikirin biaya langganan. Hasilnya, media tuh juga bisa dapat pemasukan tanpa bikin pembaca kabur. Malah, justru bisa ngebantu jumlah pelanggan setia. Intinya nih, di Access Protocol, kreator dan komunitas sama-sama punya kesempatan dapat manfaat dari sistem yang saling mendukung ini. Tapi ingat, hasil yang didapat masing-masing pengguna bisa berbeda tergantung pada aktivitas dan juga kondisi platform tersebut. Kedepannya, Access Protocol juga bakal ngeluarin fitur baru yang pakai teknologi AI. Salah satunya, mereka mau pakai sistem AI agent yang bikin interaksi antara kreator dan juga audiens jadi lebih personal dan juga relevan. Terus di 2025, mereka juga udah pasang target buat nambah jumlah kreator aktif di platform ini sampai tembus 1000 kreator yang nyediain konten premium langsung ke komunitasnya. Jadi intinya, di dunia kripto ini, informasi itu tuh bisa jadi senjata utama. Lo mau jadi kreator, trader, atau cuma pengamat santai, semua tuh tetap butuh info valid biar nggak jadi korban drama terbaru. Dan disinilah kreator independen, jurnalis kripto, sampai blockchain detektif punya peran vital. Mereka bukan cuma bikin konten, tapi jagain transparansi biar kita semua tuh nggak jadi korban narasi. Jadi, buat lo yang mau survive di dunia kripto, jangan cuma ikut hype aja. Belajar baca data, pantengin investigasi, dan support kreator yang emang niat kasih insight yang berkualitas. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Koinvestasi dan juga medsos kita ya. Karena di Koinvestasi semua bisa kripto. Dadah!